Selamat pagi Indonesia. Anda kembali lagi dengan seputar Bali terkini pemirsa, dan kami akan menghadirkan informasi terupdate dari Gunung Agung, dan kami telah terhubung dengan rekan Gargita. Selamat pagi rekan Gargita. Ya, selamat pagi rekan Gargita. Silakan rekan Gargita, laporan Anda terkait Gunung Agung. Baik, selamat pagi rekan Gargita. Silakan laporan Anda terkait Gunung Agung. Situasi di pos pemantauan hingga saat ini seperti apa? Baik, selamat pagi rekan Gargita. Ya, selamat pagi. Baik. Dan pemirsa Bali TV. Silakan laporan Anda rekan Gargita terkait perkembangan dari Gunung Agung hingga saat ini seperti apa di pos pemantauan? Baik, dan juga pemirsa Bali TV. Dari pos pemantauan sendiri, Gunung Agung secara visual tampak sangat tenang sekali, namun meski demikian, hingga saat ini PVMBG masih merekam terjadi aktivitas vulkanik di dalam Gunung Agung, di mana hingga saat ini juga masih terus terjadi gempa tremor, namun dengan magnitudo yang cukup rendah, hanya 1-2 mm yang didominasi oleh amplitudo dengan dominan 1 mm. Dan terkait gempa vulkanik juga terekam beberapa kali, di mana selama 6 jam terakhir dari pukul 12 sampai pukul 6 pagi tadi terekam ada vulkanik dangkal 4 kali, vulkanik dalam 8 kali, gempa hembusan 1 kali, dan low frekuensi 3 kali. Sementara itu untuk asap sendiri terlihat sangat tipis dan bahkan kadang-kadang tidak teramati. Namun saat terlihat asap dengan intensitas tipis tersebut, ketinggiannya sekitar 500 hingga 1000 meter di atas puncak kawah, di mana asap tersebut condong mengarah ke arah timur dan ke arah tenggara. Demikian. Iya, bagaimana dengan keadaan cuaca di pos pemantauan hingga pagi ini? Kalau untuk cuaca pagi ini tampak cerah namun sedikit berawan. Iya, ada yang ingin Anda sampaikan terhadap masyarakat Bali terkait dari pos pemantauan? Ya, bagaimana rekan Gargita? Bali TV, tadi juga kami mendapat informasi dari PVMBG bahwasanya dengan kondisi visual yang tampak tenang sekali, PVMBG sendiri merefleksikan setidaknya ada 2 kemungkinan. Yang pertama yakni magma yang naik ke permukaan lajunya mulai melemah karena kehilangan energi akibat gas magmatik telah semakin berkurang pasca erupsi yang terjadi beberapa hari lalu, dan pada akhirnya habis lalu menuju ke setimbangan atau equilibrium. Selanjutnya kemungkinan yang kedua yakni terjadi penyumbatan pada pipa magma, di mana fluida magma yang bergerak ke permukaan terhalang oleh lava di permukaan yang mendingin dan mengeras. Nah, PVMBG juga menyebutkan jika kemungkinan pertama yang terjadi, maka potensi terjadinya erupsi akan berkurang karena magma kehilangan mobilitasnya. Bahkan erupsi-erupsi selanjutnya bisa jadi tidak teramati lagi dalam waktu dekat sampai magma baru suatu saat nanti lahir lagi. Selanjutnya kemungkinan yang kedua tadi disebutkan yang terjadi, maka jika kemungkinan yang kedua terjadi, maka potensi terjadinya erupsi akan meningkat karena akumulasi tekanan magma bertambah, dan pada waktu tertentu ketika lava yang menutupi keluarnya magma tadi kekuatannya lebih rendah dari tekanan yang diakumulasikan di bawahnya, maka erupsi dapat terjadi. Namun masih diprediksi ada beberapa kemungkinan. Untuk Gunung Agung sendiri menurut PVMBG karena memang sangat unik sekali, jadi rencananya untuk potensi ke depan masih tidak diketahui seperti apa. Oleh karena itu PVMBG mengajak masyarakat untuk bersabar menunggu perkembangan data selanjutnya, sehingga benar-benar melihat indikasi lebih jelas kemana potensi Gunung Agung selanjutnya. Dan BPMBG juga mengimbau masyarakat untuk tidak lengah dan harus selalu siap siaga dengan berbagai kemungkinan.
Namun meski demikian, BPMPG juga berharap semoga Gunung Agung memilih jalan yang diharapkan oleh masyarakat bersama-sama, yakni tidak terjadi erupsi lagi dan masyarakat pun kembali tenang. Dan sampai saat ini, meskipun secara visual pada intinya Gunung Aldi dalam perut Gunung Agung masih terjadi aktivitas vulkanik yang tinggi, di mana lava juga terus keluar di dalam kawah maksud kami, dan sehingga Gunung Agung sampai saat ini masih ditetapkan pada level awas. Dan BPMPG sendiri juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas pada radius yang sudah ditentukan, yakni radius 8 km dari kawah Gunung Agung serta sektoral ke arah utara timur laut dan tenggara selatan barat daya sejauh 10 km dari kawah gunung. Demikian, Dwi. Baik, terima kasih rekan Gargita atas laporan Anda, dan pemirsa, kami akan terus menghadirkan informasi terupdate dari perkembangan Gunung Agung di seputar Bali terkini. Salam Indonesia.